Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alan nabiy Muhammad. Shollu 'alan nabiy Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan tamam ala sayyidina Muhammadin alladhi tadhalu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqa qamamu biwajhil karim wa ala wa sahbihi wa nafasim biadadin kulli ma'lumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang jawab salawatnya banter, saya doakan rezekinya lebih daripada nenek Mataram. Sallu ala Nabi Muhammad. Beli babon di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Cirebon, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Senang malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Aing, Iwak bandeng, Iwak teri. Bapak Aing ganteng tapi sayang gak punya istri. Iwak bandeng, Iwak nila. Bapak Aing gandeng, idola para janda. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Anda itu lebih senang punya pemimpin yang banyak teori apa banyak kerja? Banyak teori apa banyak praktek? Lebih seneng mana, gubernur konten tapi kerja atau gubernur nggak pernah konten tapi nggak pernah kerja? Gubernur konten tapi dan ada manfaat. Ternyata Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Allah itu bukan orang yang banyak ibadahnya, tetapi orang yang paling banyak manfaatnya. Saya nggak butuh punya gubernur rajin tahajud tapi nggak pernah mendatangi rakyat. Saya lebih suka gubernur datang ke rakyat untuk memperbaiki jalan daripada memperbaiki ibadahnya sendiri, betul? Apa ada dasarnya, Gus? Ada. Wa ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Saya mau tanya malam hari ini, bahagia apa enggak? Bahagia. Berarti siapapun yang membahagiakan kita, dia dicintai oleh Allah. Saya sekarang mau tanya, kalau ada ibu-ibu makaroni disumbang 40 juta, Anda yang lihat, ikut bersyukur apa bersabar? Ikut seneng apa susah? Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang lebih susah dari ibu makaroni tadi ngaco? Kalau ada, saya sumbang. Pertanyaannya satu, mental orang kaya itu begitu ada orang nyumbang, dia akan mengatakan, ya Allah, jadikan saya orang yang bisa nyumbang. Tapi orang yang mentalnya miskin, ketika ada orang yang nyumbang, kapan saya kebagian? Saya mau tanya, orang Cirebon mentalnya kaya apa miskin? Pengen punya mental kaya apa miskin?
caranya satu, kalau ada orang nyumbang ikut berdoa, semoga saya bisa ikut nyumbang, bukan kapan saya kebagian. Yang miskin ngaco, nggak ada yang berani, karena orang Cirebon mentalnya kaya. Coba sekarang jangan ngaco, tunjuk saudaramu yang paling miskin, yang paling berat menerima. Coba, jangan nunjuk dirinya sendiri, tapi tunjuklah orang lain. Kamu nunjuk siapa? Ibunya sendiri. Sururun tudkhilu ala muslim, siapapun orang itu harus mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu artinya apa? Kalau menerima amanat sebagai pemimpin, pemimpin itu wajib membahagiakan rakyatnya, tidak boleh membuat menderita rakyatnya, betul? Maka rakyat tidak boleh menderita. Setuju nggak? Saya mau tanya, sekarang jalan di Jawa Barat bagaimana sih? Yang bolong di Jawa Barat apa di Cirebon? Kalau di Cirebon berarti tanggung jawabnya gubernur apa bupati? Berarti mintanya sama Bapak Aing apa sama bupati? Pak Bupati. Beli babon dapatnya kacang. Hei Bupati Cirebon, kok jalanmu banyak berlobang? Sekarang jangan salah alamat. Kalau jalan nasional itu mintanya ke pusat, kalau jalan provinsi mintanya ke gubernur, kalau jalan kabupaten mintanya ke bupati. Yang rusak di Cirebon jalan provinsi apa jalan kabupaten? Berarti mintanya sama gubernur apa bupati? Pak Bupati dengerin. Setuju? Jangan rusaknya jalan kabupaten yang disalahkan gubernur. Apa Bu? Banjir. Banjir. Kalau banjir bupatinya datang apa enggak? Tidak gimana? Maka rakyat Cirebon dan rakyat Jawa Barat wani milih, wani nagih. Kemarin milih Pak Bupati, hari ini kita tagih janji-janji Pak Bupati. Bupati langsung mikir kayak kiai, salah ngundang kiai. Kang Deddy itu bisa besar kenapa? Karena mau menerima kritik. Betul? Bapak Aing bisa besar kenapa? Karena mau menerima masukan. Orang itu kalau mau besar gampang. Kalau dipuji dia bersabar, kalau dia dicaci dia bersyukur. Jangan kalau dipuji bersyukur, kalau dicaci bersabar. Kualik. Kalau bupatinya begini sakit hati ya nggak bisa besar. Betul? Gus Miftah juga biasa dicaci. Siapa yang bilang ST? Siapa yang bilang ST? Ya nggak apa-apa. Makanya Inyong bilang kalau ibu-ibu Cirebon buka puasa minum es teh, tolong gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cakep calon bupati. Maka kehadiran Bapak Gubernur malam hari ini insya Allah membawa dampak positif kepada Pak Bupati. Amin. Bupati Cirebon bisa menjadi seperti Kang Deddy. Amin. Kita doakan karena kita cinta beliau. Aja ngomong ST Inyong trauma.
Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi siapapun itu apa? Yang pengen dekat dengan Allah itu bukan memperbanyak ibadah untuk dirinya sendiri, tapi memperbanyak manfaat. Sebagai pemimpin harus memperbanyak manfaat untuk rakyatnya. PR Jawa Barat, coba Anda harus bangga punya gubernur berani utang 2 triliun untuk memperbaiki Jawa Barat. Sudah rencana. Lebih baik pajaknya tidak naik tapi jalannya mulus daripada pajaknya naik tapi jalannya tidak mulus. Betul. Maka saya bilang sebelum puasa, sebelum Ramadan datang, pemerintah Jabar itu sudah puasa duluan. Kenapa? Karena kurangnya anggaran. Dan kita sebagai warga Jabar bersyukur walaupun anggarannya pas-pasan, pembangunan tetap jalan. Itu Jawa Barat, nggak tahu Cirebon. Maka Cirebon harus mencontoh pemerintah provinsi. Setuju? Maka Bapak Ibu, Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Al-imsak. Apa itu imsak? Menahan diri. Pemerintahnya sudah menahan diri dengan cara apa? Efisiensi. Tapi pemerintah-pemerintah yang melakukan eksekusi juga harus tahu diri. Banyak program pemerintah pusat itu baik, tetapi eksekusinya kurang baik. Contoh, MBG. Menurut orang Cirebon, MBG baik apa enggak? Baik. Tapi cara pengelolaannya kurang baik. Kalau caranya yang salah bukan presidennya, tapi yang mengelola dapurnya. Betul. Saya mau tanya, kalau programnya Pak Presiden MBG bagus apa enggak? Bagus. Tapi yang menjalankan kurang bagus. Berarti jangan salahkan presiden. Betul. Saya mau tanya, kalau rumah pintunya rusak, yang perlu didandani pintunya apa rumahnya yang dirobohkan? Pintunya yang didandani, bukan rumahnya yang dirobohkan. Kalau programnya ini ada yang salah, programnya yang dihentikan, apa salahnya yang diperbaiki? Salahnya yang diperbaiki. Dan yang perlu diingat, mohon maaf, MBG itu program bukan proyek. Oh, berarti ya? Saya dulu ditanya sama Pak Prabowo, Anda tahu Kang Deddy ini bisa dekat dengan Pak Prabowo yang bawa Gus Miftah. Yang membawa dekat Kang Deddy ke Pak Prabowo itu Gus Miftah. Gus Miftah yang minta rekomendasi supaya Kang Deddy jadi gubernur Jawa Barat. Jadi kalau hari ini Anda merasa bangga punya gubernur seperti Kang Deddy, itu jasa aku. Bukan pamer, ngasih tahu. Siapa yang bilang pamer? Kamu, tak kasih uang 1 juta. Sini. Sini kamu. Tak tanya dulu sini. Bilang pamer. Ini pasti penjual es teh. Namanya siapa? Zainuddin, Pak. Zainuddin. Pakai MZ nggak? Enggak, Pak. Enggak. Pekerjaan kamu apa? Buruh. Buruh. Sehari sebulan gajinya berapa? Paling 500, Pak. Sebulan 500. Serius? Buruh apa? Shopee, Pak, paketan. Oh, paketan. Kok mikir inyong jadi mambu ya? Kau buruh Shopee, sebulan 500. Uangnya untuk apa? Untuk istri, Pak. Untuk istri. Kamu punya istri? Ada, Pak. Tuh. Coba. Zainuddin punya istri, Kang Deddy kagak punya. Yang habis operasi itu kan? Oh, habis operasi. Operasi apa? Tumor, Pak. Tumor. Terus sekarang gimana pengobatannya? Ya, MRI-nya bayar, Pak. Soalnya istrinya orang Jogja, Pak. Terus BPJS MRI-nya bayar. Bayarnya berapa MRI? Ya paling antara 4 jutaan, Pak. 4 juta sekali kemo. MRI. Ya, MRI. Sekali. Iya, Pak. Sekarang butuh berapa kali lagi? Istrinya mana istrinya? Istrinya mana? Kamu manggil istri apa Beb apa Yang? Iya, Pak. Iya, Pak. Allah iya. Sok-sokan temen. Ya, Berapa kali lagi ya? butuh MRI berapa kali? Sebulan sekali sih, Pak. Enggak
Itu nama pihak rumah sakitnya tuh. Kira-kira 2 kali. 6 bulan kali. 6 kali lagi aku bayar semuanya 6 kali. Oh, 6 bulan dibayar Kang Dedi. Ya udah, kamu tak kasih transportnya ke rumah sakit 2 juta. Ya. Nggak usah bayar, nggak bayarin. Kameranya Kang Dedi, ini rumah sakitnya. Mimpi apa ya? Sudah sana viral lagi. Oh, sana dulu. Oh, nomor HP-nya. Oke. Kamu tiap nanti WA ke admin saya setiap kamu MRI. Ya. Alhamdulillah. Seneng gak punya gubernur seperti itu? Jadi mohon maaf, saya itu berani milih, berani nagih. Saya berani milih Kang Dedi. Saya juga berani mengingatkan janjinya Kang Dedi. Saya berani milih Pak Prabowo. Saya juga berani mengingatkan janjinya Pak Prabowo. Sama orang Cirebon, berani milih Pak Bupati, berani mengingatkan janjinya Pak Bupati. Demi kebaikan Cirebon. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi kita kawal bareng-bareng. Ini sudah tidak ada lagi kemudian pejabat hanya adikang adikung adiguno. Ini saya bupati, nggak penting. Ini saya gubernur, nggak penting. Yang dilihat oleh rakyat adalah kinerjanya. Saya mau tanya, Kang Dedi jadi gubernur udah berapa tahun? Udah berapa bulan? Setahun lebih sedikit. Kerjanya sudah ada hasilnya apa belum? Puas apa enggak? Jalan provinsi banyak yang mulus apa enggak? Maka enggak salah kalau kesukaan warga Jabar ke Pak KDM 95,5%. Maka saya bilang harusnya ada sinergi antara gubernur dengan presiden. Ini presiden programnya baik, dieksekusi dengan gubernur dengan cara yang baik. Maka yang di bawah termasuk wali kota bupati harus melakukan kerja yang baik supaya bisa mengimbangi gubernur dan presidennya. Setuju? Mantap? Saya tuh kalau mau ngomong banyak-banyak takut viral maning. Apa maning? Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab. Ini kalau dilihat wajah-wajah banyak yang NU. Bapak ke NU, ibu Nemus, kakange Ansor, adine Fa, tahlilane saben malam, mulai talilan wis mesti nggawa rahmat berkat boy. Mulai talilan wis mesti nggawa sholli wa salim daiman sholli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga rezekinya lancar. Tapi juga
juga ingat, selain kita memuji juga wajib memberikan masukan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi saya bilang sama Bapak Aing, gubernur itu ibadahnya nggak perlu tahajud lama-lama, nggak harus tiap malam terawih, nggak harus sering-sering ke masjid. Tapi bagi gubernur, bagi bupati, itu lebih baik sering mendatangi rakyat daripada hanya sekedar masuk masjid. Lihat nggak videonya Bapak Ai? Marah gara-gara ada orang minta uang di jalan untuk bangun masjid. Saya malu kalau orang Islam jaring uang di jalan untuk bangun masjid. Betul. Sekarang di mana-mana orang sibuk bangun masjid, tapi lupa memakmurkan jamaah masjid. Untuk apa cari uang di jalan? Untuk bangun menara. Untuk apa menara dibangun tinggi-tinggi, sementara jamaah sekitar masjid semuanya banyak yang kelaparan? Betul. Saya bilang, ternyata kerasnya suara speaker dengan suara adzan tidak mampu menembus telinga takmir untuk mendengarkan jeritan orang miskin yang menahan kelaparan. Maka nyuwun sewu, kalau orang Cirebon hari ini lebih banyak bersyukur dan bersabar dengan keadaan. Walaupun keadaan serba kurang baik, kita tetap mau bekerja. Allah mencintai orang yang tangannya kasar untuk bekerja. Amin. Lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih, daripada tanganmu bersih tapi pendapatanmu kotor. Ibu mau tak kasih rahasia satu. Nabi itu hanya pernah mencium dua bentuk tangan. Satu tangannya Siti Fatimah, dua tangannya kuli. Kuli bangunan, kuli pecah batu. Begitu Nabi mau salaman, orangnya malu, tangannya disembunyikan. Kenapa kamu gak mau salaman? Saya malu wahai Nabi. Kenapa? Tangan saya kasar. Nabi memaksa salaman. Begitu dilihat tangannya kasar. Kata orang Cirebon apa? Banyak kapale, melendung-melendung. Arane apa? Hah? Kapalan. Tangannya melendung-melendung. Kapalan. Nabi bertanya, ini kenapa? Mohon maaf Nabi, saya bekerja sebagai tukang belah batu. Hasilnya untuk apa? Untuk anak istri saya di rumah, untuk menafkahi keluarga saya. Nabi mengatakan apa? Tangannya dicium. Kemudian Nabi mengatakan apa? Demi Allah, tanganmu diharamkan masuk neraka. Itu artinya apa? Orang yang bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya dicintai oleh Allah, Nabi dan Rasulnya. Maka jangan malu. Maka hari ini kita sudah tidak penting lagi melihat pemimpin-pemimpin yang bermewah-mewahan. Harus bisa mengendalikan diri. Coba, ini kan gubernurnya gila, dikasih fasilitas gak pernah dipakai, sementara yang lain malah nambah fasilitas. Dikasih baju seragam gak mau, katanya bisa beli baju sendiri. Dikasih uang makan banyak gak mau, katanya apa? Bisa cari uang makan sendiri. Maka saya bilang, Bu, ingat-ingat. Apa? Ngajukan proposal. Saya bukan panitia proposal, ini pengajian. Itu cangkemnya siapa? Oh, bansos. Ya sudah, nanti urusannya dengan Pak Bupati, jangan sama Aing. Iya. Bu, tak kasih rahasianya kenapa hidungnya pemimpin kita seperti KDM ini enak. Uang itu dibagi ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, uang barokah. Yang kedua, uang halal. Yang ketiga, uang subhat. Yang keempat, uang haram. Bedanya apa? Bedanya satu. Uang haram itu menjadikan hatinya mati. Makanya kenapa anaknya di pondok, di sekolah nggak boleh dinafkahi dengan uang haram? Anaknya hatinya menjadi mati.
Kok suami menasihati istrinya, istrinya hatinya mati? Jangan-jangan uangnya uang haram. Maka yang suaminya ASN, pegawai negeri, kalau kamu dikasih uang melebihi jatah bulanan, harusnya ditanya, ini uang apa? Tapi lucunya ibu-ibu Cirebon, kalau dikasih tambah nggak pernah tanya ini uang apa, tapi kalau kurang selalu ditanya kurangnya untuk apa. Betul. Biasanya dikasih 1 juta, besok dikasih 2 juta. Tanya nggak, Pak ini sisanya uang apa? Nggak ada. Tapi kalau biasanya 1 juta dikasih 500, Pak yang 500 kemana? Itu awal korupsi. Betul. Ibu-ibu kalau nemu uang suaminya di saku celana, dikembalikan kepada suami apa ditak dewek? Apa? Hah? Apa? Nanti dulu, ini bukan forum curhat, di pengajian. Nanti habis selesai acara ya. Apa maning? Jadi satu, uang haram. Jangan sampai ibu-ibu dan anak-anaknya dinafkahi uang haram. Setuju? Yang kedua, uang subhat. Apa dampaknya? Menjadikan hati gelap. Subhat itu apa? Perkara antara halal dan haram. Maka kalau dikasih nafkah ditanya, ini uang halal apa uang haram? Ditanya, Gus, saya jarang dikasih nafkah, serapa Pak? Rumah tangga di dunia ini yang tidak pernah punya masalah cuma satu. Rumah tangganya siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa Adam dan Siti Hawa gak pernah ada masalah? Karena Siti Hawa gak pernah kenal uang belanja. Nomor 2, karena Siti Hawa nggak punya mertua. Yang ketiga, karena Siti Hawa nggak punya adik ipar. Makanya nggak pernah ada masalah. Nggak ada uang belanja, nggak ada mertua, nggak ada adik ipar. Karena ipar adalah apal teman. Makanya walaupun sudah punya pasangan tetap dandan. Tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Ingat, di luar sana banyak pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Apalagi sekarang pelakornya jilbaban. Yang ketiga, uang halal. Uang halal itu membuat hati terang. Lah kalau kayak Bapak Aing, itu uangnya uang barokah. Akhirnya apa yang terjadi? Uangnya terang dan bisa menerangi. Terang dan bisa menerangkan. Maka ingat, nggak bisa dicampur Bu antara halal sama haram. Saya mau tanya, kalau halal sama haram dicampur, yang menang yang halal apa yang haram? Dijawab yang kompak. Kalau ada halal sama haram dicampur, yang menang halal apa haram? Haram. Contoh, masak gule sewajan, wedhuse siji, asune sekilo. Kira-kira gulene jadi halal nopo haram? Haram. Sing menang asune. Gawe kolak sak baskom, diwene alkohol sak gelas, kolake jadi halal nopo haram? Haram. Maka saya meyakini Jawa Barat hari ini bisa maju karena datang dari keberkahan, dari rizki yang barokah. Amin Allahumma amin. Maka kalau sekarang Cirebon sedang membangun, bupatinya didoakan. Betul? Santai saja, kalau ada puasanya pasti ada lebaran nih. Ya nono posone mesti ono bukone. Orang mungkin poso terus orang tahu buka. Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Kenapa orang puasa bisa bersabar? Yang bisa menjawab ngaco. Yang benar jawabannya tak kasih hadiah. Kenapa orang puasa mau bersabar? Tahan lapar, anak kecil juga tahan lapar. Kenapa? Pengen surga, pengen masuk surga duluan. Yaudah kamu 200.000. Bukan pengen masuk surga. Kalau masuk surga semuanya masuk surga. Belum tepat jawabannya untuk kamu. Ini
Kenapa orang puasa bisa bersabar? Apa? Menaklukkan setan. Lah rupanya Rika kayak setan keprimen. Ya setannya 1.000. Kenapa? Semuanya ibadah. Jawabannya satu. Kenapa orang berpuasa mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Itu artinya apa? Kenapa Cirebon membangun kita harus bersabar? Yakin Cirebon dan Jawa Barat pasti akan mendapatkan kejayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.